Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini mau mereaksi. Ini jawaban Rizal Ramli dikatakan ngawur oleh Mahfud MD dari Realitas TV. Dan hostnya itu terkenal ya, yaitu Rahma Sarita yang dulu pernah di Metro TV dan kemudian di ANTV dan sekarang di Realita TV. Ada dua alasan saya mereaksi ini. Pertama karena hostnya yang cantik jelita, yaitu Rahma Sarita, dan kedua narasumbernya Rizal Ramli. Ada hubungan emosional karena saya pernah diundang ke rumahnya ya, di sini nih, di mana itu? Lupa, di rumahnya lah pokoknya. Jadi cuma itu dua alasan yang saya mereaksi. Yang ketiga, alasan ketiga, saya sekarang mau bikin konten politik untuk pertajam pesantren Ojo Lali kembali ke hitohnya politik ya, dan dakwah. Jadi saya belum lihat isinya. Kita lihat ini: jika hati Anda bergetar melihat ketidakadilan, maka saya adalah kawan, maka Anda adalah kawan saya. Si Guevara. Jika hati Anda bergetar melihat Rahma Sarita, maka Anda adalah kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas yang lagi rame ya di Twitter ini tentang perseteruan kedua tokoh ini ya, ekonom Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini semua gara-gara pemerintah mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang didukung Mahfud dan tentu saja dikritik oleh Rizal Ramli. Tapi ini terus jawab-jawaban di Twitter dan kata-katanya yang udah kelihatan emosi banget begitu ya. Nah, saat ini emosi itu maksudnya di samping Mahfud mengeluarkan kata ngawur, kata goblok, kata Rizal pintar sendiri, kata bodoh dan lain-lain. Jadi tampaknya mulai kehilangan perspektif atau tidak ada substansi yang lebih penting untuk dikemukakan kecuali mengungkapkan kekesalan hati dari seorang Mahfud MD setelah diserang ya oleh Rizal Ramli. Saya langsung berbincang ini dengan Pak Rizal Ramli. Halo, apa kabar ini Bang? Sama. Kalau saya manggilnya nggak Bang, Mbak Sarita, tapi Bung. Kenapa? Kalau Bung ada kemungkinan jadi presiden, kalau Bang paling tinggi Bang Rizal Ramli jadi gubernur. Kalau Bung. Ini Sarinya Berita. Yang saya sedih, institusi kita dirusak gitu. Institusi dirusak. Ininya kata kuncinya ya. Ya, DPR-nya jadi tidak berfungsi, MK-nya dipreteli, KPK dipreteli. Jadi padahal dalam ngurusin Dia pakai istilah dipreteli, saya nggak paham ya. Tapi mungkin kewenangan yang dipreteli. Misalnya DPR itu kan 80% itu sudah dikooptasi oleh pemerintah. Artinya partai-partai di parlemen itu sudah semuanya mendukung pemerintah. Kalau kata The Economist itu tinggal 8% partai kaum oposisi di parlemen. Mungkin yang maksudnya The Economist itu 8% itu partai Demokrat ya, dan partai Keadilan Sejahtera. Sementara MK yang maksudnya dipreteli saya nggak ngerti, tapi mungkin ketua MK itu adalah ipar dari Pak Jokowi. Jadi ada nepotisme di situ. Dan tidak ada benturan ya, kepentingan ya. Makanya kemarin mahasiswa menolak kalau nanti diajukan review atau judicial review ke MK, syaratnya
kalau nggak salah yang diajukan judicial review itu Perpu Undang-Undang Cipta Kerja, tapi syaratnya jangan yang ngadili jangan Anwar Usman yang merupakan besan daripada Jokowi ya. Karena Anwar Usman itu menikah dengan Hidayati. Hidayati itu adik kandung dari Jokowi. Jadi betul-betul ini mencemaskan ya aktivis demokrasi di Indonesia dan juga kaum civil society tentang rusaknya institusi demokrasi kita. Seperti KPK juga begitu. KPK dipretel nih. Orang-orang terbaik di KPK itu yang banyak sekitar 50 berapa orang itu mental karena dimentalkan oleh sistem tes wawasan kebangsaan yang sangat subjektif itu, sehingga orang-orang terbaik seperti Novel Baswedan dan kawan-kawan itu tidak lulus tes kebangsaan. Dan undang-undang KPK juga sudah ditandatangani oleh Jokowi yang dikritik oleh kaum civil society sebagai undang-undang yang melemahkan KPK, tapi tetap diundangkan, ditandatangani. Terus yang berikutnya Firly Bahuri yang sudah melakukan pelanggaran etis berat di masa kepemimpinan sebelumnya, yang harusnya sudah semacam dipecat atau apa karena melakukan pelanggaran kode etik ya, pelanggaran etik karena bertemu dengan tersangka atau bertemu dengan orang-orang yang berperkara yang tidak diperbolehkan pimpinan KPK itu. Salah satu unsur pimpinan KPK bertemu dengan orang berperkara, tapi Firly melakukan itu sehingga disidang secara etik di KPK dan terbukti melanggar kode etik itu. Nah, tapi justru menjadi ketua KPK ya setelah sebelumnya ditarik oleh kepolisian. Negara perlu sekali sistem. Ya, dan masing-masing subsistem ada fungsinya. Tapi kalau subsistem itu dirusak, hukum jadi amburadul, rakyat nggak ada yang bela. Rakyat nggak ada yang bela karena sistem yang ada atau subsistem tadi lembaga-lembaga demokrasi itu semuanya dilemahkan atau kewenangannya itu dipreteli, dirusak begitu oleh orang-orang tertentu sehingga rakyat nggak ada yang bela secara sistemik ya. Di situ rakyat semakin lemah dan mustadafin, ya, dilemahkan oleh struktur ya. Dan sebagainya. Salah satu contohnya kasus Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini yang jelas-jelas melangkai ya. Jadi ini undang-undang diabaikan lah, dilangkai lah DPR ya. Sudah langsung Presiden mengeluarkan Perpu. Iya kan. Sebetulnya undang-undang Omnibus Law-nya sendiri dari awal banyak teman-teman pro demokrasi, buruh dan lain-lain nggak suka. Memang pidatonya sih bagus. Kita bikin undang-undang Omnibus Law supaya kita sederhanakan, supaya mempermudah kalangan bisnis, termasuk usaha kecil menengah. Perpu Cipta Kerja diterbitkan, Rizal Ramli sebut Perpu fasilitasi kepentingan oligarki. Hasilnya apa? Hasilnya undang-undang 1000 halaman. Penjelasannya resmi 500 halaman. Coba Rahma bayangkan, mana ada sih 1000 halaman menyederhanakan? Mana ada 1000 halaman bikin mudah untuk pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Yang ada makin lama makin ribet. Nah, yang ada kemudian malah jadi makin ruwet, sehingga buntutnya kalau pejabat sih senang. Karena kalau ada sesuatu yang semakin ruwet, mereka selalu kan bilang, kalau bisa bikin sulit, ngapain bikin mudah? Sehingga pengusaha pada nyogok akhirnya. Karena keruwetan birokrasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri, itu membuat pengusaha pusing. Daripada susah-susah, nyogok aja supaya urusan lancar gitu kira-kira. Itu dari segi dari segi satu sisi begitu. Tapi justru dari kalangan pengusaha memang menyulitkan itu. Untuk rakyat juga nggak ada gunanya. Nggak sederhana undang-undang itu yang dibikin sebenarnya. Selesai masalah. Untuk pengusaha kecil maksudnya.
Yang kedua merugikan buruh. Dan yang ketiga itu dicantelkan dengan undang-undang mineral yang baru, di mana dagingnya adalah perpanjangan konsesi tambang 2 kali 10 tahun. Nah, kebayang nggak? Kebanyakan konsesi tambang itu udah habis masa waktunya, udah 30 tahun, harus dikembalikan ke negara. Itulah kenapa oligarki ini betul-betul lobby agar supaya undang-undang ini harus go. Jadi nggak harus dikembalikan ke negara itu? Ya, supaya mereka dapat perpanjangan otomatis. Saya berikan contoh, orang paling kaya di Indonesia namanya Lee Tuk Wo. Itu warga negara Malaysia yang punya tambang batu bara. Tahun lalu dia tidur aja, harga batu bara naik dari $60 ke $400. Dia nambah kaya 147 triliun. Satu orang doang itu. Nah, belum yang lain-lainnya. Sementara pemerintah nggak pernah. Ini Rama Sarita wawancara di rumah Rizal Ramli ya. Tadi ada patung siapa ya? Ini di depan rumah tempat saya dulu pertama diundang ngobrolnya di sini di ruang depan kalau nggak salah ini. Nah, mau berikan pajak tambahan atau pajak windfall profit kepada keuntungan dadakan ini. Itu biasa di negara kapitalis di Amerika, di Eropa, di Inggris. Kalau ada Dan kalau saya waktu wawancara pakai ini ya, saya kasihkan ini Boya ini ke Rizal Ramli, terus saya salah ya, harusnya saya ngasihnya ke Mbak Arum yang asistennya atau sekretarisnya itu. Justru Mbak Arum yang masangkan ini ke Rizal Ramli. Tapi kalau Rama Sarita itu pakai wireless ya, lebih canggih tuh. Harganya berapa ini? Kalau ini 100.000. kejadian gitu ada namanya pajak tambahan dadakan atau windfall profit. Tapi pemerintah ini malah sibuk malakin rakyat, majakin pajak naik, 5 juta dipajakin. 5 juta dipajakin. Tapi batu bara pokok, yang katanya sumber air di ya. UUD 45 harusnya dikuasai negara malah tidak Ya. begitu ya. Ya, Nah jadi ini yang rakyat ditekan, diperas, duit kecil aja diuber. Yang gede-gede ini, yang sebetulnya itu milik rakyat, dikelola oleh negara, malah pura-pura tutup mata. malah dikuasai Inilah perseorangan. asli daripada aslinya rejim Jokowi, sangat pro dengan yang modal besar. Itu Nah ini poinnya di situ ya. Rejim Jokowi pro dengan pengusaha yang punya modal besar ya. Jadi tidak dipajakin, pura-pura nggak tahu dan dibela pengusaha besar, sementara rakyat kecil itu diuber-uber ya, dipajaki semuanya. Jadi rakyat diperas menurut Rizal Ramli. Sementara pengusaha besar termasuk batu bara dan lain-lain itu diuntungkan ya oleh undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu tadi Bang Rizal Ramli bicara soal konten ya, substansinya begitu ya. Tapi nyatanya yang jadi perdebatan di media sosial itu sudah melenceng Bang. Nggak ngomongin lagi soal substansi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja lagi, karena yang disoroti oleh Pak Mahfud MD adalah tweetan atau komentar Bang Rizal ini. Bang Rizal kan komentar ada beberapa ya. Pertama Bang Rizal mengatakan sedih begitu ya melihat teman ini, maksudnya Pak Mahfud MD yang setuju dengan Perpu. Yang kedua, Bang Rizal juga menyinggung soal pernyataan iblis, malaikat jadi iblis itu. Nah, ternyata yang direspon sampai sangat emosional ya, disebut bodoh, goblok segala macam lah, lengkap begitu, maaf nih. Nah, ternyata itu soal yang malaikat dan iblis itu ya, sehingga pembahasannya di situ itu Bang Rizal ini padahal. Jadi Dr. Mahfud MD dan Dr. Rizal Ramli itu bisa juga ya saling menikam ya dengan kata-kata yang tajam, sementara Mahfud jauh lebih ngawur sebenarnya, karena kemudian seperti gayanya seperti para buzzer ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk sekelas ya, intelektual sekelas Pak Mahfud MD ya. Ya seperti tadi
ada kata goblok, ngawur dan lain-lain di Twitter. Silakan baca sendiri ya, Twitter Mahfud MD ya. Bang Rizal dekat sekali dengan Pak Mahfud ini. Ya sangat dekat lah kawan, kita kan sama-sama menteri zaman Gus Dur dengan Luhut Panjaitan dan lain-lain. Tega-teganya gitu Mahfud bilang gua goblok. Tapi saya ngerti dia sangat emosional karena dia tidak bisa membela diri. Dia tahu yang dia lakukan itu salah. Dia tahu yang dilakukan oleh Mahfud itu salah. Diserang, dia nggak bisa bela diri, nggak punya argumentasi. Sehingga yang keluar adalah kata-kata yang emosional dan mengatakan sahabatnya yaitu Mahfud, Rizal Ramli itu goblok. Waktu saya ketemu Rizal Ramli, itu kata Rizal Ramli, itu Mahfud datang ke rumahnya gara-gara nggak jadi wakil presiden. Dan dia dicurhat di situ. Isi curhatnya Mahfud nggak perlu saya ceritakan ya terhadap Rizal Ramli, nggak etis ya. Tapi pokoknya dia merasa inilah poinnya itu merasa dipermalukan di detik-detik terakhir yang jasnya sudah jadi sebagai wakil presiden, akhirnya semacam disalib ya, diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dia di situ dipermalukan ya. Kata siapa? Kata Rizal Ramli cerita ke saya sekilas begitu, dan seterusnya nggak akan saya ceritakan. Karena kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ini undang-undang Omnibus Law inkonstitusional, tidak konstitusional. Harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kan jelas kan? Loh kok bisa tiba-tiba diputuskan pakai perpu aja? Karena kegentingan memaksa. Nah, karena kegentingan maksa. Sebetulnya kegentingan maksa itu karena taipan-taipan oligarki ini ketakutan konsesi batu baranya bisa diambil alih oleh Jadi negara. Jadi taipan memaksa sebenarnya, iya, bukan kegentingan memaksa. Di Taipan memaksa si doi lah, ya kan? Buat cepet-cepet nih sebelum akhir tahun, golin ini gitu. Tapi Jadi Taipan yang memaksa karena takut konsesi tambangnya kembali ke negara, dikeluarkanlah ya, dijamin oleh Undang-Undang Cipta Kerja, tapi Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan oleh konstitusi adalah tidak konstitusional yang harus diperbaiki selama 2 tahun. Tapi caranya untuk membela Taipan atau membela pengusaha yang bermodal besar itu dengan cara mengeluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang di akhir tahun, yaitu tanggal 30 Desember. Dan Mahfud di situ masalahnya. Dia menyetujui perpu itu. Sebagai ahli hukum tata negara atau ahli hukum di situ, siapa lagi yang membuat atau yang menyetujui atau yang memformulasikan perpu itu kalau tidak Mahfud dan beberapa temannya, misalnya Menteri Yasona Lauli, Menteri Kehakiman dan HAM. Jadi harusnya menurut Rizal Ramli itu Mahfud menolak. Ini malah dia bersekongkol dan dia membuat Rizal Ramli itu marah atau miris atau sedih karena Mahfud sebagai sahabatnya justru melemahkan konstitusi, bersekongkol, menjilat presiden dengan ikut ya menyetujui perpu. Apa itu? Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dari situ akar masalahnya. Bobot intelektualitas Mahfud maksudnya itu merosot tajam di mata Rizal Ramli. Nyatanya yang direspon oleh Pak Mahfud sama sekali tidak komentar soal perpu, begitu ya. Tapi malah soal iblis malaikat tadi itu. Iya, saya juga bingung. Emang iblis bisa berubah gitu, jadi malaikat bisa berubah jadi iblis atau ganti baju. Nah, dia bantah bahwa ini omongan dia dalam pilkada. Konteksnya pilkada. Nah, padahal nggak benar, berkali-kali kok ngomong begini. Iya kan? Kan jadi ada bukan semua hanya sekali di itu ya? YouTube itu. Dan apa? Dia bilangnya katanya Pak Bang Rizal nggak ada data gitu ya kalau menurut itu. Mohon maaf. Rahma tahu lah kalau saya ngomong pasti ada argumennya, pasti ada datanya. Karena dia membuat satu lembaga think tank, lembaga penelitian namanya Indef ya, kalau nggak salah ya. Ya Pak
Rizal Indef ya? Indef itu apa sih? Indef. Saya lupa. Maklum ya, ngurusinnya. Saya nggak yang gitu-gitu, saya ngurusin donat saya. Kemarin ngurusin ayam. Sama terakhir ayam itu jualan ayam. Goreng ayam, dan terakhir jualan ojo lali nasi padang. Jadi Indef aja saya nggak paham. Ntar saya cari ya. Makanya para pejabat kan kalau diajak diskusi debat sama saya di televisi kan kagak ada yang berani. Ya, Luhut ngacir, Sri Mulyani. Luhut ngacir. Waktu ditantang untuk duel ya, diskusi dulu, Luhut dengan Rizal Ramli, Luhut nggak berani memberikan waktu. Karena tentu dia akan kalah data dengan Rizal Ramli. Ini takut karena pengetahuan mereka dan data mereka banyak yang di-spin yang nggak benar gitu. Ya, tapi saya kecewa. Harusnya kan Mahfud jawab aja kritikan saya gitu loh. Yang substansi. Yang substansi. Ya. Kenapa sih lu belain Perpu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi? Iya kan? Harusnya kan apalagi Pak Mahfud kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Harusnya dia memperkuat MK, memperkuat konstitusi, bukan bikin lemah. Nah dia kan panik lah, membela yang nggak benar, ya kan? Ya udah cara paling gampang, timpe aja Rizal Ramli goblok, ngawur, nggak ada fakta. Emang Mahfud punya fakta, ya kan? Dan bidang hukum aja kita bisa debat panjang lebar. Emang Mahfud punya fakta ya. Karena kan Pak Mahfud bilang ini ngawur nih, karena kapan ditantangin tuh, kapan saya pernah bicara seperti itu. Tinggal di Google aja banyak banget. Ya, banyak sih. Sebenarnya yang mengomentari itu, jadi itu sudah menjadi trademark Pak Mahfud sebenarnya. Kutipan itu begitu viral waktu itu ya. Iya, bahkan di Kompas kemudian nggak lama dia bilang, ya kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya pun akan ngeritik Perpu ini. Ya. Kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya pun akan mengkritik Perpu ini, kata Mahfud. Berarti dia tahu itu Perpu ada masalah ya. Karena saya menteri, ya saya bela. Itu kan munafik kelas berat. Munafik kelas berat ya. Kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak di pejabat. Nah ini poinnya ya, bahwa integritas sudah terkoyak dari Mahfud. Salah satu contohnya ini dia mengatakan munafik berat ya. Munafik dalam pengertian bukan keagamaan, tetapi kebenaran ilmiah kenapa bisa diubah karena posisi jabatan politis tertentu. Misalnya seperti tadi, kata Mahfud, kalau saya tidak jadi menteri, saya juga akan mengkritik Perpu. Tapi karena dia menjadi menteri sebagai orang bagian dari sistem dari kekuasaan, maka dia membela Perpu Cipta Kerja. Itulah yang membuat dia sedih atau miris atau heran terhadap bobot intelektualitas Mahfud, bahwa kebenaran ilmiah itu kok bisa diubah-ubah karena posisi politik ya. Harusnya tetap dipertahankan untuk menunjukkan integritas Mahfud itu betul-betul utuh ya, dan tidak terkoyak oleh kepentingan politik sesaat. Itu lucu sekali. Ya. Karena... Dan itu penghinaan seolah-olah orang Indonesia karakternya kayak begitu semua. Itu yang di Twitter itu Rizal Ramli mengatakan ucapan Mahfud itu merupakan penghinaan terhadap tokoh-tokoh bangsa kita, baik pra kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Seolah-olah tokoh-tokoh kita itu tidak banyak punya karakter atau karakternya seperti Mahfud MD yang bisa berubah-ubah ya. Dia contohkan ya, Hatta misalnya, atau Dr. Cipto Mangunkusumo itu orang-orang yang punya karakter yang kuat ya, punya integritas yang tinggi, seperti Jenderal Hugeng atau Profesor Mahar Marjono atau Rektor UGM itu Pak Sumantri Harja Kusnadi ya, Pak Kusnadi Harja siapa itu, Masya Allah.
lupa itu. Kemudian Profesor Slamet Imam Santoso, ya kan. Banyak orang-orang yang punya karakter seperti Natsir, Agus Salim yang disebut oleh Rizal Ramli dalam tulisannya. Jadi tidak betul ya bahwa tokoh-tokoh Indonesia itu di masa lalu itu bisa berubah-ubah ya. Ininya integritas pribadinya, karakternya, dan itulah penghinaan yang dilakukan oleh Mahfud ya. Dengan mengubah pendapatnya karena kepentingan politik itu dia menghina ya tokoh-tokoh bangsa sendiri, seolah-olah tokoh-tokoh Indonesia itu tidak punya karakter yang kuat ya, tidak punya integritas yang kuat dan semuanya seperti Mahfud MD, kan itu menghina orang-orang yang sudah teruji dalam hidupnya itu memiliki satu kesatuan antara kata dan perbuatan. Itulah yang dihajar oleh Rizal Ramli terhadap Mahfud yang pelin-pelan ya dalam mempertahankan kebenaran ilmiahnya. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita, Dr. Cipto, Natsir, Hatta, lain-lain, itu man of integrity. Man of Ya. integrity. Apa mereka di dalam kekuasaan, nggak keluar kekuasaan, mereka tetap pandangannya sama, logikanya sama, ya keberpihakannya sama rakyat sama. Jadi mereka itu yang disebut tadi Hatta, Cipto, Agus Salim adalah contoh man of integrity. Manusia yang punya integritas. Keberpihakannya sama terhadap rakyat ketika mereka di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Ya. Pandangan ilmiahnya sama meskipun dia di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan. Dan itulah mutiara ya, warisan yang berharga dari tokoh-tokoh bangsa kita tentang pentingnya integritas, dan mereka terbukti integritasnya itu utuh ya. Meskipun berada di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan, tidak seperti Mahfud MD. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.